Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Insyaallah untuk sesi kali ini melanjutkan pembahasan qawaid fikih muamalah yang akan kita bahas 5 kaidah ke depan. Kita beranjak ke kaidah yang ke-11 yang berbunyi idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum yadan biyadin. Apabila berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian secara tunai. Kaidah yang ke-11 ini membahas tentang riba, di mana apabila mempertukarkan barang-barang ribawi yang sejenis itu mesti sama baik kuantitas ataupun kualitasnya. Barang-barang ribawi diantaranya adalah emas, perak, gandum, syair, jenis gandum yang lain, kemudian kurma, yang keenam adalah garam. Jadi apabila barang yang sejenis dipertukarkan, contohnya emas dengan emas, itu mesti sama kuantitas dan juga kualitasnya. Jika berbeda, maka disebut dengan riba fadl. Contoh, saya menukarkan cincin 5 gram ditukarkan dengan gelang 6 gram emas. Maka itu hukumnya riba, haram hukumnya, karena ada kelebihan di sana berbeda dalam kuantitas. Atau misalkan saya tukarkan cincin emas saya yang 5 gram dengan karat 24 karat ditukarkan dengan gelang 5 gram 18 karat. Secara kualitas itu berbeda, sehingga masuk kategori riba fadl. Ya, yang menjadi pembahasan di kaidah ini adalah apabila jenisnya berbeda, jenis barang ribawinya berbeda, maka tidak mengapa dipertukarkan dengan kuantitas ataupun kualitas yang berbeda. Namun syaratnya mesti tunai. Contoh, apabila saya menukarkan cincin emas 2 gram ditukarkan dengan gelang perak 200 gram, itu tidak mengapa. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, misalkan saya menukarkan $100 kepada Rp1.200.000. Nah, itu tidak mengapa berbeda kualitas dan juga kuantitasnya karena jenisnya berbeda. Namun syaratnya mesti tunai pada waktu itu, baik yang dolar ataupun yang rupiah. Kalau tadi yang sejenis, contohnya misalkan rupiah ditukar dengan rupiah, uang Rp1.000.000 lembaran 100.000 ditukar dengan uang rupiah lembaran 2.000. Maka yang lembaran 2.000 itu mesti 1 juta juga. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan mesti tunai pada waktu itu juga. Nah, tentunya ini berdasar kepada dalil Rasulullah bersabda, la tabi'u ad-dhahabu bid-dhahabi illa mithlan bimithlan. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sejenis. Itu apabila yang sejenis. Dan juga syaratnya ya dan biadin, mesti tunai. Tapi apabila berbeda, Rasulullah menyebutkan dalam hadis lain, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Apabila berbeda jenis, maka silahkan jual meskipun beda kuantitas dan kualitasnya, tapi syaratnya mesti tunai. Apabila tidak tunai, maka itu masuk kategori riba nasi'ah. Ribanya berarti riba waktu. Misalkan saya tukarkan 2 gram emas kepada 200 gram perak, saya berikan emas milik saya dan peraknya esok hari, itu tidak boleh. Tapi harus tunai pada waktu itu juga. Ini kaitan dengan riba. Saking bahayanya riba, Umar bin Khattab beliau menegaskan
kepada para pelaku bisnis, Umar berkata, la yatajir fi suqina illa man faqiha wa illa akla riba. Bagi orang yang berbisnis, tidak boleh berbisnis di pasar kami, kata Umar, kecuali mereka yang paham akan fikih muamalah, fikih jual beli. Apabila tidak melakukan itu, maka dia akan terjerumus dalam riba. Bahkan lebih tegas, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man ittajara qabla an yatafaqaha irtatama fi riba. Siapa yang melakukan jual beli sebelum dibekali pemahaman tentang muamalah, fikih jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Tsummartatom. Semakin terjerumus dan semakin terjerumus lagi. Maka bekalilah terlebih dahulu dengan ilmu sebelum Anda berbisnis. Selanjutnya kaidah yang ke-12 berbunyi al-wakilu mu'taman. Perwakilan itu yang dipercaya. Di sini pembahasan tentang wikalah, perwakilan, di mana pastinya tidak semua orang mampu melakukan. Dia punya hak tapi tidak mampu melakukan. Dia punya kewajiban tapi tidak mampu untuk melakukan. Maka hukumnya diperbolehkan untuk mewakilkan. Nah, dalam perwakilan ini tentunya mesti amanah. Syaratnya orang yang mewakili kita mesti ahlan litasarruf. Dia mahir di dalam melakukan apa yang dia wakili. Kemudian orang yang mewakilkan dia tahu bahwa tugasnya diwakilkan kepada orang lain. Dan lafaz ketika mewakilkan pun mesti jelas. Misalkan tolong belikan, itu jelas berarti yang diwakilkan adalah pembelian. Tolong sewakan, atau tolong wakilkan akad nikah saya. Nah, itu pun tidak mengapa selama mewakilkan kepada orang yang benar-benar amanah. Nah, itu kaidah yang ke-12, al-wakil mu'taman. Kaidah yang ke-13 berbunyi man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu hak bagi dia. Tentunya kaidah ini berdasar kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu hak bagi dia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Nah, di sini semakin jelas bahwa agama kita menafikan ketidakmanfaatan. Artinya agar manusia memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan bagi dia. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan bagi kalian seluruhnya apa-apa yang ada di muka bumi. Nah, jadi semua yang ada di muka bumi ini harus dimanfaatkan oleh manusia. Ketika terjadi ada tanah mati, maka anjuran dari agama kita agar menghidupkan tanah mati itu. Sebagai motivasinya adalah orang yang menghidupkan tanah mati, dia berhak untuk memiliki tanah itu. Itu kaidah yang ke-13. Namun di sini para ulama berbeda pendapat terkait apakah mesti seizin dari ulul amri ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ada meminta izin kepada ulul amri ketika hendak menghidupkan tanah mati. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan itu mesti dengan seizin ulul amri. Imam Malik, beliau berpendapat apabila tanah matinya terletak jauh dari perkampungan, maka tidak perlu izin dari ulul amri. Namun apabila tanah yang matinya itu dekat dengan letak perkampungan, dia wajib meminta izin kepada ulul amri. Itu kaidah yang ke-13.
Kaidah yang ke-14 berbunyi laisa li'irkin zalimin hakun. Setiap keringat yang zalim dia tidak memiliki hak. Di sini mengambil hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersambung dengan kaidah yang sebelumnya. Rasulullah tadi disebutkan oleh saya hadisnya, an ahya ardon maitatan fahiya lahu wa laysa li'irkin dhalim hakun. Di sini dalam kaidah ini menegaskan bahwa apabila menyerobot tanah pastinya dengan cara yang zalim, itu bukan hak dia untuk memiliki tanah itu. Meskipun dia mengira bahwa itu adalah tanah mati. Nah, ternyata tanah itu milik seseorang. Kemudian dia tanami sampai berbuah, maka tanaman dan buahan tersebut bukan milik orang yang menghidupkan tanah yang mati tadi apabila tanah mati itu ternyata bertuan. Jadi di sini kehati-hatian, meskipun diperbolehkan kita untuk menghidupkan tanah mati, tapi cari kejelasannya apakah tanah tersebut bertuan ataukah tidak. Nah, terakhir kaidah yang ke-15 untuk sesi kali ini berbunyi al-ikrahul halal la yafqudu ar-ridha bil aqdi. Pemaksaan secara halal itu tidak menghilangkan ridho dalam akad. Yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah memaksa seseorang dalam akad apabila dengan cara yang halal pemaksaannya, maka akadnya menjadi sah. Al-ikrah, pemaksaan itu dibagi dua. Ada al-ikrah bihaqqin, ikrah pemaksaan secara legal. Ada juga al-ikrah bi ghairi haqqin, pemaksaan secara ilegal. Nah, apabila pemaksaannya secara legal, sah, halal, maka akadnya itu sah juga. Contoh di sini misalkan memaksa orang yang murtad agar dia masuk Islam kembali. Itu pemaksaan yang halal, diperbolehkan. Atau contoh lain, misalkan menceraikan suami istri yang sudah melakukan mula'anah, saling melaknat satu sama lain di depan pengadilan. Maka itu pemaksaan yang dihalalkan. Ataupun memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Atau kita mengambil langsung barang yang sejenis dengan yang dia hutang atau seharga dengan yang dia hutang. Dipaksa, itu perbuatan yang halal. Jadi pemaksaan yang diperbolehkan. Namun apabila pemaksaannya tanpa hak, ya, itu tidak diperbolehkan. Contohnya misalkan ada seseorang yang bangkrut dalam usahanya, kemudian dia mesti membayar hutangnya, maka perusahaannya itu mesti dijual dan nanti hasil penjualnya dibagikan kepada orang-orang yang dia pinjam uangnya. Namun apabila baju yang dipakai oleh orang yang berhutang tadi dipaksa untuk dijual, itu tidak boleh, karena baju itu sangat diperlukan oleh orang tersebut. Atau misalkan dipaksa untuk menjual kasur milik orang yang berhutang, itu tidak boleh juga, karena kasur itu pun hal yang darurat untuk dipakai oleh orang yang berhutang. Itu pemaksaan secara batil, tidak hak. Nah, itu yang dimaksud dari kaidah yang ke-15 ini, bahwa pemaksaan secara hak tidak menggugurkan akad. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.